Dia sendiri makluman, sama istrinya meloman, tapi sama orang lain mah pelit. Itu namanya pelit prek. Yang kedua pelit prek, sama orang lain pelit, sama keluarga juga pelit, tapi buat dirinya sendiri makluman. Yang parah yang ketiga namanya pelit duduk prek. Buat dirinya juga pelit, buat keluarga pelit, apalagi buat orang lain pelit. Biasanya orang pelit itu kecil, kalau ngumbah mobil, nyuci motor gak mau disetim, tiba dewek, tadi pelit bukan ya. Biarkan kasih rezeki, bagi-bagi sama orang tukang setim, biar mereka juga merasakan rezeki kita. Masya Allah, kalau ngopi masih ngeledak kan masih baik ya. Jadi tidak cirinya pelit. Kalau ngerokok tuh disimpan di rumah, jadi sebatang dibawa ke pos ronda ya. Nanti dia datang di pos ronda, rokok batunya seberang. Tuh, ini ilmu yang pertama dari Nabi Adam. Berarti ilmu orang tua jangan dilupakan. Apalagi mau lebaran ini minta ridho, nanti mau lebaran mau masuk puasa, memaafkan kesalahan kita terhadap siapapun yang pernah buat salah kepada kita, ataupun kita yang buat salah sama orang itu, harus saling memaafkan. Kenapa? Litakbiril qalbi, masuk bulan Sya'ban, di Rajab kemarin litakbiril badan, berbersihkan badan, di bulan Sya'ban membersihkan hati, dan di Ramadan nanti membersihkan roh. Berarti di bulan Sya'ban ini kita sedang mengairi tanaman, sedang memupuk tanaman, dan juga jangan lupa merawat tanaman supaya Ramadan nanti hasilnya bagus, panennya bagus. Kalau kita tidak memupuk dari Sya'ban dan tidak menanam dari bulan Rajab, kita nanti Ramadan gagal panen karena kita tidak memupuk dari sekarang, merawat dari sekarang. Makanya Rasulullah, Bapak Ibu, akan sampai kepada Allah itu dibersihkan dulu hatinya. Bukan berarti hati Nabi itu kotor, bukan berarti hati Nabi itu banyak penyakitnya. Ini ibrah buat kita semua, ini memberikan tamsil kepada kita. Kenapa harus dibersihkan hatinya dulu? Bapak Ibu, orang kalau di dunianya penyakitan, nanti di akhirat sembuh penyakitnya. Yang sekarang punya penyakit kolesterol, asam urat, gejala-gejala lainnya, di dunia doang, nanti ketika di akhirat penyakit kita di dunia itu hilang semua. Tapi coba kalau penyakit hati, bukan hanya di dunia, tapi nanti ke bawah sampai akhirat. Karena penyakit hati itu sampai ke akhirat, bahkan menjadi penghalang orang bisa masuk surga karena terdapat penyakit hati dalam dirinya. Tuh, makanya Bapak Ibu kalau seusia 50-60 yang putih-putih itu udah mulai dikurangi dari sekarang ya Bu ya. Contohnya pertama santan Bu ya. Santan kan putih ya, itu harus sekarang dikurangi karena takut nanti nambah kolesterol. Yang kedua garam. Garam kan putih Bu ya, itu juga udah mulai kurangi. Nanti takutnya gula darahnya naik. Yang ketiga apalagi yang putih, gula putih Bu ya. Gula putih juga dikurang-kurangin Bu, takut gula darahnya naik nantinya Bu. Nantinya kadar gula, kebanyakan makan gula ya. Karena itu Bu. Yang terakhir nasi putih Bu. Itu Pak, terakhir nasi putih itu ba'da maghrib. Jam 6 sore itu udah stop makan nasi putih. Nanti takut gula darahnya naik. Tapi kalau lapar gimana? Boleh nasi goreng ya, atau nasi uduk. Itu mah pasangannya coklat warnanya, bukan putih. Bukan itu lah. Beda. Atau nasi panas pada putih Pak. Maka dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini, yang paling terpenting adalah bagaimana cara kita agar bisa mendapatkan contoh yang terbaik dari baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Adam. Kemudian yang kedua, bertemu dengan Nabi Nuh. Ada yang bilang dengan Nabi Idris, satu keterangan dengan Nabi Nuh. Kenapa Rasulullah harus bertemu dengan Nabi Nuh di langit kedua? Ternyata agar Nabi dan umatnya terhadap kita semua agar punya ilmu seperti Nabi Nuh.
Apa ilmu Nabi Nuh? Nabi Nuh itu bisa membuat perahu besar di atas gunung. Berarti Nabi Nuh ini punya ilmu keterampilan. Berarti kepada kita semua terhadap umat-umatnya Nabi, kita juga harus menguasai pandai dalam urusan ilmu keterampilan. Maka Nabi pun harus bertemu dengan Nabi Nuh agar kita dapat mencontoh seperti Nabi Nuh punya ilmu keterampilan. Kemudian yang ketiga, ketemu Nabi Yusuf. Apa yang harus kita contoh? Karena Nabi Yusuf itu ganteng, bukan karena gantengnya, ganteng kepelitan bapaknya, ganteng keturunan. Nabi Yusuf ganteng, Nabi Yusuf ganteng, wajar bapaknya ganteng, anaknya ganteng. Jangan saya ini menjalankan wajahnya, dari namanya saja sekarang mulai nyambung. Jarang nama anak sekarang nanya sama ulama, nanya sama kiai, nama sama ustaz. Sekarang mah nanyanya nama anak itu bayi-bayi Islam itu namanya di Google nama-nama bayi Islam. Namanya luar biasa. Kemarinnya ini Bapak Ibu ada di kampung saya, nggak tahu artinya, asal agak Inggris-Inggrisan aja kamu. Ini namanya anaknya dua. Tanya sama saya, Pak ini namanya cowok yang laki-laki ini namanya siapa? Ini yang pertama nama anak saya Ahmad Efredi. Nah kata saya Efredi waktu baterai kan ya. Aman baik anaknya menang-menang, anaknya ubret baik anaknya kalau ngaji juga. Karena anaknya arah waktu baterai Ahmad Efredi. Yang kedua ya siapa Pak adiknya? Ini Ahmad Vertigo mah. Penyakit aman be anak sekolah melulu pingsan baik. Kenapa? Orang dulu Bapak Ibu kalau bikin nama anak itu nggak nanti harus nanya ke Google. Yang penting hari lahirnya apa, dinene apa, itu dibuat nama anak orang dulu. Orang-orang kampung dulu dibuat namanya dari harinya. Lahir anak laki-laki Senin, digawe anak Senin. Tuh, lamun perempuan Seniah gitu. Kalau Rabu anaknya laki-laki Rebo deh, wadon Rebu A, lamun dina Rebo tes asal anaknya lahir wadon Sarbo A. Kamis Kamse, wadon Kamsia, begitu dan seterusnya. Sabtu nih, Minggu Ahad. Orang-orang dulu mah tuh Pak, bukan dari namanya, tapi mereka ada doa daripada guru. Sekarang ke zaman ini Bapak Ibu, kalau ketemu guru, ketemu ulama, ketemu ustaz, kalau orang-orang dulu ketemu guru ngaji, ketemu ustaz, ketemu ulama, yang diminta itu doanya. Zaman saya itu ketemu ustaz, ketemu guru ngaji itu bukan yang diminta doa, apa yang minta? Pak Ustaz minta foto ya. Menjaluk selfie kamu, menjaluk foto sekarang. Dulu tuh minta doanya, makanya hidupnya barokah. Karena kenapa? 40 hari tidak ketemu guru, 40 hari tidak ketemu ustaz kita yang ada di sini pengajian sini, 40 hari kita nggak ketemu, maka kosmatal kolbi, maka nanti hati kita menjadi mati. Naudzubillah. Harus ketemu sama kiai, tapi jangan ketemu doang, pengertiannya juga harus ada. Apalagi mau masuk Ramadan ya. Begitu, sedekah terbaik itu pertama memberikan makan, yang kedua memberikan pakaian untuk melakukan ibadah, agar pakaian yang diberi Bapak Ibu dipakai ibadah oleh ustaz, oleh guru, nanti barokahnya Ibu juga kebagian. Amin ya Rabbal. Rasul tuh di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, bukan karena Nabi Yusuf itu ganteng yang harus kita contoh gantengnya. Ganteng mah itu kepripen Bapak nih tadi itu pripet turunannya, yang penting asal pun gak ganteng, yang penting jadi anak yang soleh dan soleha, yang penting jadi anak yang nurut sama orang tua. Karena anak yang soleh sama anak yang berbakti itu beda. Kalau anak yang berbakti sehingga orang tuanya masih hidup doang, begitu orangnya tuanya meninggal dia gak pernah ingat sama orang tuanya, berarti itu cuma hanya anak yang berbakti. Tapi kalau yang soleh, orang tuanya masih hidup kah itu, sudah meninggal kah itu,
dia akan selalu ingat. Kenapa? Setiap anak yang soleh dan soleha, setiap sholat dia bacakan doa untuk kedua orang tuanya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Disitulah ada dosa orang tua yang sedang diampuni oleh Allah. Tuh makanya habis orang tua kita dosanya. Makanya sering bapak ibu kalau anak di pondok pesantren kan sering cokol goding itu ya, taunya apa ya buya goding itu ya, bekas kenang-kenang bayi. Jadi kadang-kadang sampai meremumuh itu ya, sampai orang tuanya diambil anaknya di pesantren, dibawa pulang, diobati nggak sembuh, pakai sarung nggak sembuh, dibawa lagi ke situ. Akhirnya orang tua kalah sama anak, gara-gara ada orangnya tangannya, mondoknya berhenti. Justru kalau orang tua nitipin anak di pondok, tangannya korek itu berat, harusnya senang. Kenapa? Karena korek yang nempel di tangan anak yang lagi di pondok berarti hilang dosa orang tuanya. Semakin banyak orangnya, semakin banyak. Kita jadi orang tua mendoakan anak itu jangan sampai putus asa. Karena doa itu ada dua bapak ibu. Ada yang langsung dikasih oleh Allah, ada yang ditunda setahun 2 tahun baru bisa dirubah oleh Allah. Agar kita bersabar dalam berdoa. Contoh ibu bapak, ada doa kita ketika kita minta sama Allah, begitu besoknya berubah. Itu berarti doa kita langsung dikasih sama Allah. Sehari itu besok langsung berubah. Ada doa itu yang ditunda tapi nanti tahun yang akan datang berubahnya. Contoh ibu misal bapak berdoain buat anak kita susah sholat, tikon ngaji gati, dikasih ibadahnya susah. Akhirnya kita selalu minta kepada Allah setiap kali sholat, berdoa Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Setahun belum. Nanti begitu 2 tahun anak kita berubah, berarti doa kita diijabah sama Allah di 2 tahun yang akan datang. Tiba-tiba yang tadinya anak sulit ngaji, sulit sholat, akhirnya ngajak sholat sama orang tuanya. Berarti doa kita 2 tahun kemudian baru. Ibu juga begitu. Kalau punya suaminya emosian, minta sama Allah berdoa, ya Allah lembutkanlah hati suamiku ya Allah. Setahun 2 tahun belum berubah, sabar ibu, terus aja berdoa. Nanti 20 tahun kemudian suaminya kena stroke, jadi nggak ngomel lagi, kalian ngomong berkuat masalahnya ya. Itu 20 tahun baru bicara. Ini pernah di kampung saya bapak ada kejadian ya. Orang itu pekerjaannya ngojek, sekarang motor banyak, penumpang kurang. Karena sekarang udah ada aplikasi Gojek, udah ada banyak ojek. Jadi begitu ngojek, dia putus asa. Akhirnya dia masuk musola, dia berdoa sama Allah, ngomong jawab, ya Allah, pangeran laras temen ke ngojek semenjak subuh sampai sore, kok nggak dapat penumpang? Lah kalau begini, mendingan saya mati aja dimakan macan. Begitu doanya dijawab, keluar dari musola, macan madang gede. Begitu madang macan yang gede, begitu masuk lagi ke musola dia bilang apa? Ya Allah, kok begitu aja diambil hati, katanya begitu ya. Mau diajak ke jorang, nah lihat awas dulu. Itulah makanya penting dalam berdoa itu perlu. Maka Nabi Yusuf itu bertemu dengan Rasulullah. Kenapa? Agar Rasulullah mencontoh ilmu daripada Nabi Yusuf. Apa ilmu yang didapat dari Nabi Yusuf? Nah, Nabi Yusuf itu pinter dalam ahli hitung-hitungan. Ketika di Mesir dulu gerang tidak ada turun hujan, ketika Nabi Yusuf menghitung ahli bintang, Nabi Yusuf pada waktu itu di Mesir turun hujan. Berarti untuk kita bisa ambil pelajaran, kita juga harus pintar dan pandai hitung-hitungan. Itu Nabi Yusuf itu. Kemudian Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini ahli bahasa. Agar kita hidupnya sukses, bahagia, bisa bersaing dengan orang-orang asing, berarti kita juga harus bisa dengan bahasa orang luar. Nabi Sulaiman juga pintar berbahasa, jangankan dengan manusia, dengan makhluk yang lainnya, dengan bangsa goib, bahkan dengan hewan sekalipun Nabi Sulaiman dapat bicara dan bisa bahasa mereka. Berarti ini contoh kepada kita pun juga harus pintar berbahasa. Mungkin kadang-kadang bahasa Indonesia campur jauh, wong tuane melek bahasa Indonesia, anaknya juga ikut bahasa Indonesia, kadang-kadang campur. Jangan sepedahan di situ ya, di situ lunyuk ya. Nanti kamu tiba, nanti kepalanya menjelut, nanti ditetel sama rambut masalahnya. Itu campur aduk. Makanya kenapa harus bisa bahasa Inggris juga harus menguasai. Makanya bahasa Inggrisnya perawan itu ladies bu, kalau landet ludes ya, itu kebalikan. Nah
Kedua nabi terakhir ayat kelima Nabi Isa. Nabi Isa apa yang diajarkan? Nabi Isa ini pandai dalam ilmu kesehatan. Artinya kita juga harus bisa menjaga kesehatan dan juga harus bisa punya ilmu untuk bisa menjaga kesehatan badan kita. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit, artinya berarti pandai dalam bidang kesehatan. Kemudian yang keenam dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini apa? Nabi Musa ini prinsip hidup. Nabi Musa ini punya program sebelumnya. Kalau mau punya rencana, Nabi Musa ini rencanakan sebelumnya. Ibu bapak juga begitu, harus punya rencana untuk ke depan, harus punya rencana untuk besok, untuk kapanpun ibu harus bisa merencanakan strategi hidupnya. Nabi Musa itu bagus, maka perlu yang dicontoh oleh kita. Berarti setiap kehidupan apa yang kita akan alami, akan kita jalani nanti, harus diprogramkan dulu dari sekarang. Sekarang ini saya mau apa, besok mau apa, nanti bagaimana, itu harus prinsip hidup dan strategi hidupnya harus betul-betul matang seperti yang dicontohkan Nabi Musa kepada baginda Nabi. Kemudian yang terakhir Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu apa? Nabi Ibrahim itu orang yang paling pasrah dalam hidupnya dan juga agamanya luar biasa hebat agamanya. Orang yang pasrah dalam hidupnya. Karena Nabi Ibrahim yang lulus ujian dari Allah. Yang pertama, apa yang paling memberatkan kepada Nabi Ibrahim? Seorang putra Ismail alaihissalam disembelih dengan nama Allah, mengorbankan anaknya, putranya untuk syiar kepada Allah. Agar apa? Agar hidup ini adalah tentu harus pasrah dalam hidup. Jangan banyak mengeluh. Kadang-kadang bu bapak, kalau orang ahli ibadah hidupnya tenang sama Allah. Kenapa? Karena selalu dibimbing oleh Allah. Tapi orang yang tidak ahli ibadah, mereka hidupnya banyak aja problem, banyak aja masalah. Bahkan kadang-kadang ngeluh. Mending ngeluhnya sama-sama orang. Kadang-kadang ngeluhnya di HP. Zaman sekarang kan banyak orang berdoa di HP. Makanya bapak-bapak awas, jangan mudah percaya sama doanya istri. Kalau doanya di HP, kadang ada tuh orang perempuan yang ngomong gini di HP, ya Allah, lancarkanlah rezeki suamiku. Itu tandanya kalau ada istri pasang status yang bunyinya seperti itu lagi pesen baju di online. Nah, begitu. Makanya setiap sore itu banyak orang yang ucapin salam, dikirain tamu, kita mengejar dari belakang ke depan. Nggak tahunya orang paket COD-an. Begitu makanya ya. Jadi kalau ada yang berdoa kepada Allah lancar, apalagi sekarang mah di statusin Pak. Suami belum datang dari kerjanya lembur sampai jam 12 malam belum tiba, suaminya datang ke rumah. Langsung ke perempuan bikin status. Kesepian, butuh kehangatan. Luar biasa bikin statusnya bisa. Makanan aja makanan dibikin status. Ceplek aja di foto, terus bikin status, dikasih dalil. Fad'al ala rabbika maqadibat. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Barang besok makan aja gesek. Iwak asin. Gawe status lagi. Bahagia itu sederhana. Ngomong betul si entek. Itulah zaman sekarang. Apa-apa dibikin status ya. Makanya ibu jangan terlalu banyak pamer kebahagiaan dengan pasangan kita di HP. Kenapa? Karena orang yang melihat itu tidak semuanya senang dengan kebahagiaan yang dia rasakan. Banyak juga yang tidak senang dengan kebahagiaan yang apa yang mereka lihat. Bahkan ini pakai saya itu menjamani lah ini dicolongi. Kalau dulu istilahnya pelakor, kalau sekarang walimi. Kalau dulu pelakor pelebut laki orang, sekarang walimi apa artinya? Wanita maling suami. Makanya Bapak Ibu, bencana terbesar yang terjadi di dunia ini, ada bencana yang melebihi besar. Mungkin banjir besar, banjirnya sudah. Makanya kita selalu berdoa kepada orang-orang yang terkena bencana banjir. Mendingan kita yang berdoa untuk orang-orang yang banjir daripada kita yang kebanjiran. Makanya daripada itu, bencana yang terbesar yang disebabkan oleh alam, gunung meletus kah itu, tsunami kah itu, longsor kah itu, mungkin dianggap oleh kita itulah bencana dunia yang paling besar. Ternyata ada yang lebih besar juga. Bencana yang lebih besar itu adalah yang menimpa di tengah-tengah keluarga kita. Itu bencana yang lebih besar. Mana contohnya? Anak durhaka sama orang tua, bencana terbesar.
atau menantu yang pelit sama mertua, itu juga bencana. Wong mertua bekan tekan main mantu jadi bekan gedodok takon balik kapan. Lagi susu dua anaknya papat, dua anaknya 5. Begitu didolan karo wong tua yang pertama, orang tuanya udah sakit-sakitan, tinggal 1 ibu 2. Maka pantas pepatah mengatakan, anak mesayang ning wong tua mesekelapet, tapi anak ning wong tua meseumpet. Anaknya 5, ibunya cuma satu-satunya. Yang paling pertama didatengin ke rumahnya, dirawat ibu. Ada mantunya suami daripada anaknya. Ibu pun cari dari rumah haji dari anak itu kita doang. Kita anaknya nafsu dalam ibu. Dipindah lagi ibunya ke anak yang kedua. Jadi anak yang kedua sama ngomongnya, coba dong gantian suruh ngurus anak yang ketiga. Dibawa lagi orang tua. Bukti kerapatan. Bekas bunda minta bunda mandu. Makanya ini orang tua ibu ya. Awas ibu ya bapak. Maka daripada itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir ketemu Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim itu pasrah dalam hidupnya, dia tidak pernah mengeluh walaupun apapun yang diminta oleh Allah. Jangankan cuma harta, sekalipun anak diminta sama Allah, Nabi Ibrahim berikan tuh. Maka bencana terbesar yang ketiga ini terkadang seorang suami yang mencintai istri tetangga itu bencana besar. Awas zaman sekarang kan begitu ibu ya, awas buat cari malam gitu ya, semakin menyala begitu lagunya kan. Nah begitu awas. Maka daripada itu Isra dan Mi'raj ini memberikan pelajaran kepada kita kenapa harus berjalan. Kita garis bawahi berjalan. Berjalan untuk apa? Berjalan untuk semakin meningkatnya ibadah kita. Berjalan untuk apa? Semakin lebih baik dalam kehidupan kita ini. Berjalan untuk apa? Berjalan untuk menuju silaturahim agar satu sama lainnya, karena ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu 2. Yang pertama musyrik, yang kedua adalah pemusuhan. Kenapa? Senajan hebat ibadahnya, sekalipun hebat ibadahnya, puasa sunatnya banyak, tahajudnya tidak berhenti, tasbih sampai rohon, sampai batuknya hitam, sampai di dengkulnya coplok, tapi di dalam hatinya ada rasa kebencian kepada orang lain. Jangan harap ada intervensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting di hati qalbi, masuk bulan Sya'ban adalah harus dibersihkan hatinya Allah. Harus dibersihkan hatinya oleh kita semua. Karena ibu bapak yang mencemari, merebak, wabak, menjamur penyakit yang ada dalam hati itu, pertama adalah penyakit sombong. Sombong itu tidak mau terima nasihat, tapi pegawaiannya merendahkan wow. Jadi orang yang nggak mau dikasih nasihat, tapi merendahkan orang lain, itu sombong. Makanya beda tuh Pak, orang sombong baru dengan orang sombong lama. Wong soge baru kalau orang yang baru kaya sama orang yang sudah kaya lama beda. Sebutannya OKB, orang kaya baru. Kalau pakai kalung nggak pernah ditaruh dalam. Dokter yang jauh pakai kalung nih, udah sombong. Begitu pakai gelang sampai bawahnya sesikut gelang, sampai barang kosidahan, pegangnya kecek sampai, sampai di supaya terlihat gelangnya dari tangannya itu ya, luar biasa. Kadang punya mobil lama dengan orang yang baru punya mobil beda. Jendela kaca tuh gak ditutup sampai dari sini sampai ke merah. Asal ketemu temennya ting terus sampai penyet akson kasih pencet dibayar. Was ibu ya. Yang kedua apa tuh Bu? Sirik dengki benci kepada orang lain, nggak senang sama orang yang senang. Kita senang lihat orang yang susah, itu jangan sampai ada dalam hati kita. Sampai hordeng coplok, hordeng rumah, bekas nyawangi tetangga lewat, ada tetangga lagi buka lagi lihat lagi tuh ada tetangga bikin rumah baru, dia masuk rumah sakit. Ada tetangga beli mobil Pajero, dia yang panas jaga jeruk ya. Ada tetangga beli mobil sedan, nyangkin waras nyangkin dan kayak pusing amat mikir. Makanya cirinya orang yang sirik, orang yang dengki itu nggak pernah punya badan gemuk, badannya kurus.
Terus malamnya nggak susah tidur. Kenapa susah tidur? Bekas mutak baik pikiran otak ini ya mikir kompe, makanya badannya nggak kurus. Makanya bapak ibu, badan yang gemuk itu mencirikan bahwa suaminya sukses ngingoni rabi. Orang yang istrinya gemuk, suaminya harus senang bangga. Kenapa istrinya gemuk? Berarti tandanya suaminya bertanggung jawab dan kasih sayang. Orang yang gemuk mabuk itu jarang keluar air mata, dia tahan ujian apapun, dia tahan menerima segala cobaan. Kenapa enggak pernah nangis? Kalau orang yang gemuk, kenapa enggak nangis? Karena air mata kumpul kabeh pipi dari kaki. Gitu ya. Jadi bukan orang tipis gampang keluarnya. Kalau orang yang pipinya jemblem, pipi itu nggak bakal keluar dari mata. Kenapa? Kumpul di jeruk pipi masyarakat. Karena berat badan manusia itu ada ukurannya. 10 sampai 20 itu namanya gizi buruk. 20 30 berarti kurang gizi. 30 40 kurus namanya. 40 ke 50 ideal. 60 ke 70 gemoy. 70 ke 80 semok. 80 ke 90 bak enol. Sampai 100 gak kurang kecamatan, kegede misalnya. Maka ini bapak-bapak punya tanggung jawab kepada istri. Pak nih, awas kita sebagai seorang suami jangan dikatakan nanti jadi suami dayus. Suami dayus itu jangan hanya masuk surga, mencium bau surga pun tidak. Kenapa? Tanpa menghiraukan masalah aurat kepada istrinya. Oh, diam saja dengan aurat istrinya. Makanya nanti kalau mau lebaran Pak, tolong belikan baju istri itu sesuai aturan dan sesuai ukuran. Kalau suami istrinya kita kecil ya berarti S, nggak sesek ya. Kalau agak gemuk M, gemuk bisa L. Kalau agak gemuk nyari XL, gemuk bisa double XL. Kalau gede lagi berarti karung goni Pak. Jadi harus sesuai aturan dan sesuai ukuran. Sesuaikan baju istri itu dengan kulitnya istri Pak. Kalau kulit putih dimasukin warna apa aja juga pas, enak kelihatannya. Ini mah udah istrinya kulitnya hitam, diberiin warnanya, bajunya warna hijau. Lawas jadi tetangga nih, arep mendi je bugis tanu ya, dan kayak bugis, kayak makanan buat kampung ya. Awas tuh, kulitnya hitam dikasih warnanya merah, jadi tetangga nih, arep mendi je kulit tanggil buan ya, harus sesuai aturan. Ini juga harus kita tanggung jawab sama suami loh. Bukan hanya memberikan makan pakaian doang, tapi dari segi mandi juga. Ini tanggung jawab ibu sebagai istrinya. Ini mah istri suami Bu. Kadang-kadang mandi aja sabun aja susah. Kadang sabun bawadon emanan Pak. Memang bawadon itu sayang sama sabun. Sabun mandi batu itu udah kecil sebekan, masih timbul baik. Udah kecil masih pakai aja. Nanti datang beli sabun yang baru, itu yang kecil bukan dibuang, ditumpangkan nih sabun situ. Mengkutuk kemarin celek ditumpangkan, jadi sabun 4 gendongan. Makanya awas, sabun udah kecil udah buang, ganti yang baru. Supaya suami pakai nyaman, enak itu. Ini masalah ditumpangkan. Belum lagi masalah Pepsodentnya, odolnya. Perempuan siapin buat suaminya, odol udah habis. Tinggal ganti yang baru. Ini sampai kayak plempak belum ganti. Sampai suami begitu pakai itu odol sampai tempe-tempe kali kopakan odol sampai ngambil lagi pecah di tengah. Belum satu ya. Erit bener masalahnya tuh Bapak Ibu. Jadi terakhir dan mi'raj itu sampailah kepada Allah. Apa? Naik ke Rasulullah, bertemu dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Nabi, tapi Allah menghormati Nabi. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj itu tujuannya yang pertama harus menyenang Nabi, memberi Nabi, memberikan kesenangan kepada Nabi, karena telah diuji oleh istri dan pamannya meninggal, yang merupakan perisai bentengnya Rasulullah itu adalah pamannya Abu Thalib. Kemudian Rasulullah dinai apa, mau dikasih apa di surga dan di neraka akan diberikan kehormatan oleh Allah, dan agar supaya tahu Rasulullah bahwa surga dan neraka itu nyata adanya.
supaya kita nanti percaya dan beriman. Rasul dulu di bawah bahwa di sana ada surga, di sana ada neraka. Itu nyata adanya. Surga buat siapa? Neraka untuk siapa? Rasul diperlihatkan oleh Allah. Ini surga, ini neraka, ini orang-orang yang sedang bersiksa dengan atas perbuatannya, agar tahu kepada umatnya nanti orang itu perbuatan di dunia akan dibalasnya di akhirat. Ini supaya kita paham dan mengerti. Dan ketika Allah Ibu Bapak setiap memberikan kehormatan kepada bulan, tidak terlepas dari peristiwa yang terjadi. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehormatan kepada Ramadan, kepada bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu ada peristiwa diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehormatan kepada bulan Rajab. Kenapa? Di dalam bulan Rajab ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehormatan, kemuliaan kepada bulan ini karena ada perpindahan arah kiblat yang tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa, diminta oleh Nabi kepada Allah agar diganti geser di Masjidil Haram. Maka Sya'ban ini ada titik doa mustajab. Maka bagus nanti Senin malam Selasa kita melaksanakan doa bersama dalam rangka nisfu Sya'ban, memohon masing-masing permintaan kita kepada Allah. Karena di bulan Sya'ban ini ada doa yang dijabah oleh Allah. Seperti Nabi meminta kepada Allah tanwirul kiblat, digeserkannya kiblat dari arah Masjid Aqsa menuju ke Masjidil Haram. Mudah-mudahan Bapak Ibu itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat serta panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita disampaikan kembali kepada bulan suci, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan keberkahan. Dan kita mudah-mudahan dosa kita dan yang telah lalu sampai yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begadang lagunya Roma, lagu-lagu dari Soneta. Tolong yang di ujung sana mandangnya jangan terlalu lama, takut nanti jatuh cinta ya. Kuntilanak naik sepeda jalannya mundur. Tolong yang di pojok sana juga jangan terlalu lama, nanti malam nggak bisa tidur ya. Buah semangka, buah durian, buah rambutan, buah pepaya, itulah nama buah-buahan. Hadza wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyallati ala ridwa'illahi ta'ala nas'alukal barakah wassalamah bisafa'ati Rasulillahi Mustafa wal Mujtaba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Allahumma fa'ala qulubina bi dzikri wa atmim alayna ni'mataka bi fadlika wa ij'alna min ibadika sholihin. Allahumma la tad'u dhanban illa ghafartahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan illa shafaitahu wa la asiran illa yassartahu wa la aiban illa satartahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna jam'an marhumah wa tafarraqan ma'sumah. Allahumma ahyina bil iman wa aqimna bil iman wa khrijna minad dunya ma'a bil iman. Mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Allahumma faqhum fiddin wa alimna ta'wilan wa ta'wilal Qur'an bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhum musliman abidan zakiran hafidhan lil Qur'anil karim wa mimma ya'maluna bihi. Allahumma hasin khalqahu wa khuluqahu. Allahumma akrimna bil fahma warjubna wa taqla wal hikmata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taysir wa tadlamu biha baba'an wa taksir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa siril aswar wa tiryaqil abyan wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadul Mukhtar wa alil abhar wa ashabil ahyar
adadani amnillahi wa ifdali. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal salam wa abwabal ni'mah wa abwabal afiyah wa abwabal milki wa abwabal futuh wa abwabal sihah wa abwabal jannah. Allahumma hasil maqasidana wa balik muradana bil khair fid wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban wa balighna ramadan wa ighfir lana dhunubana wa hasil maqasidana. Allahumma arjuka sakinata fi qulubina wa sa'adata fi buyutina wa sihhata fi badanina wal barakata fi arjakina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, demikian tadi seluruh rangkaian acara kegiatan yang telah kita laksanakan. Yang terakhir disampaikan doa untuk kita semua. Semoga dalam mempersiapkan satu tadi bagi Al-Quran, kemudian diskusi Sya'ban sebentar lagi, dan memperingati Isra Mi'raj, kemudian menyambut juga kedatangan bulan suci Ramadan telah terkemas dalam satu acara yang kita laksanakan pada malam hari ini. Untuk itu, atas nama panitia dan saya sendiri yang melakukan acara, mengaturkan terima kasih atas semuanya. Dan terakhir, mohon jangan pulang dulu karena sedang dipersiapkan hidangan yang telah disediakan oleh panitia. Wabil khusus untuk Bapak Kesepuhan Jemaah, mungkin tempatnya sudah disediakan di atas. Mohon segera mendampingi Pak Ustadz dan lain-lain. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat menikmati hidangan yang telah disediakan panitia. Terima kasih atas keperhatiannya. Sampai bertemu di acara keagamaan yang lain di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.